Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan masih seputar pembahasan syurutu sihatil wudhu, syarat-syarat sahnya wudhu, di mana kita sudah membahas 5 dari syarat-syarat sahnya wudhu. Kita akan melihat pada syarat yang ke-6, yaitu guslul rijlaini ilal ka'baini, yaitu mencuci kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Kedua mata kaki itu adalah tulang yang menonjol yang ada di sisi kanan dan sisi kiri bagian belakang kaki, yang sering dikatakan sebagai dua mata kaki. Mencuci kedua mata kaki, ya. Maksudnya dari kedua kaki sampai kedua mata kaki itu wajib, ya, berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan takhallafa Rasulullah SAW fi safaratin ladrakna waqad arhaqana al-asr faja'alana natawadda'u wa namsahu ala arjulina fanada bi'ala sauti wa idul lil aqabi minan nar maratain aw talatan. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah SAW waktu itu terpisah dari kami, tertinggal dari kami dalam sebuah safar. Maka kami pun mendapati, ya, beliau dalam keadaan waktu itu sholat asar masih membebani kami, maksudnya memberatkan kami untuk dilakukan tepat waktunya atau di awal waktu. Artinya waktu itu sholat asar masih belum ditunaikan. Maka hal tersebut bacaan tawadhu menjadikan kami kemudian berwudu dan kami kemudian mencuci kaki-kaki kami. Walaupun lafadznya masaha, ya, maknanya adalah mencuci. Di saat kami sedang mencuci kaki-kaki kami, maka beliau berseru dengan suara yang tinggi. Dia mengatakan silakan tumit-tumit dari neraka. Dia ucapkan demikian 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan bahwa cuci kaki sampai pada mata kaki, di dalam keadaan mata kaki itu bagian yang dicuci, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailun lil aqabi minan nar. Ya, sebenarnya itu tumit, ya. Lafadz disebutkan dengan tumit itu sebagaimana dalam ayat itu disebutkan warjulakum ilal ka'baini, sehingga termasuk di situ adalah tumit, termasuk kedua mata kaki itu dicuci, hukumnya wajib. Dan telah berlalu ayat yang ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Telah berlalu ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian tidak menunaikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku-sikunya.
dan usaplah kepala-kepala kalian, dan arjulakum, cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sehingga itu cukup jelas ya masalahnya. Dan dalam riwayat yang lain diterangkan ya, hatta syara'a bisa. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam beliau mencuci kaki kanannya itu sampai mulai ke arah betis ya, mulai ke arah betis, artinya mulai betis, bukan di tengah betis tapi mulai ke betis. Berarti kan itu menunjukkan bahwa kedua mata kaki termasuk yang dicuci dan dilebihkan sedikit di situ. Dan itu merupakan perkara yang menjadi kelaziman. Makanya dalam hadis terangkan hatta syara'a, sampai beliau mulai mencuci bagian betisnya, mulai mencuci ke arah betis, bukan bagian betis tapi ke arah betis. Nah, awal dari bagian betis dari sisi bawah gitu, artinya di atas kedua mata kaki. Kemudian syarat yang ketujuh adalah at-tartib. Urutan-urutan yang disebutkan di dalam ayat itu, yaitu mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, itu urutan ya, itu adalah urutan ya. Karena kita tahu bahwa di situ ada dari sisi lafaz ya, itu kan warjulakum ilal ka'bain itu diletakkan di belakang gitu. Padahal secara bahasa ya, secara fasihnya bahasa itu kan melompat, pengatofannya melompat, karena arjulakum itu menjadi apa mansub ya dari fi'il ya, fi'il amr ya, faksilu gitu kan mansub, nah, menjadi apa istilahnya takdiyah ataupun sasaran. Sehingga faksilu di situ yang dimansub adalah wujuhakum, demikian pula aidiyakum dan arjulakum. Tapi kan arjulakum ini melompat dari apa dari majrurnya karena huruf jar biru'usikum kan, wamsahu biru'usikum, dijar karena huruf jar. Harusnya kalau dekat kan wa arjulikum kan gitu. Dan kalau diurut, kalau misalnya itu bukan sebuah tertib ya, misalnya arjulakum itu diletakkan setelah setelah aidiyakum ilal marafiq. Tapi dalam ayat ini tidak disebutkan setelah itu, tapi setelah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini menunjukkan bahwa ini adalah urutan. Kita tahu bahwa penyebutan seperti ini ada namanya adalah dzikru tartibin. Dzikru tartibin itu adalah penyebutan yang memang sifatnya urutan, seperti dalam ayat ini. Dan ada namanya tartibun dzikriyun, yaitu tertib dari sekedar penyebutan. Kalau tertib dari sekedar penyebutan itu boleh dibolak-balik gitu, tidak mesti urut ya, seperti pada hadis bunyal Islam ala khomsin itu 3 awal urutan, tetapi pada bagian 2 terakhir itu justru haji diletakkan keempat, puasa diletakkan yang kelima. Maka yang keempat dan kelima itu adalah tartibun dzikriyun, penertiban yang sifatnya hanya sekedar penyebutan saja, bukan dzikru tartibin.
kalau dikru tartibin itu memang disebutkan sebagai sebuah urutan. Maka ayat ini adalah untuk jenis yang kedua, yaitu dikru tartibin, dan bukan tartibun dikriyun, bukan itu. Makanya disebutkan di dalam syarat yang ketujuh ini at-tartib. Wa huwa minal faraid li anna Allah Ta'ala qad dzakara bil ayati faraidul wudu murattabatan ma'a faslir rijlaini anil yadaini wa faridatuhuma al ghusl, ya, al ghusl bi ra's alladhi faridatuhu al mas'u wa hadza la yakunu ila li fa'idatin wa hiya ijabut tartib. Tertib ini termasuk dari faraid, ya. Ini syarat, ya, wajib, perkara yang wajib, syarat, dikarenakan Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat ini berbagai faridah dari wudu. Disebutkannya dalam bentuk murattabatan, yang ditertibkan. Maaf faslil rijlaini, bersamaan dengan adanya pemisahan, ya. Pemisahan apa? Pemisahan dengan aro'es gitu, dengan aro'es, ya. Pemisahan mencuci kedua kaki, mencuci kedua tangan, ya, dimana keduanya itu difardukan dengan dicuci, itu dipisahkan dengan aro'es untuk untuk pencucian setelahnya, itu pencucian yaitu pencucian kaki, kan. Ada pemisahan pencucian kaki dari pencucian tangan, ya, dimana keduanya, yaitu mencuci kedua kaki dan kedua tangan, itu adalah fardu. Dipisahkan dengan apa? Biro'as gitu, yaitu dengan mengusap kepala, yang mana kepala tersebut alladhi faridatuhu al-mas'u, yang kewajibannya adalah diusap saja. Maka seperti ini, wa hadza la yakunu illa li faidati. Perkara ini seperti ini tidak akan ada kecuali untuk sebuah faedah. Faedahnya apa? Ijabut tartib, yaitu pemwajiban untuk tertib. Dan yang menguatkan perkara ini adalah telah warid dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang sifat wudu Nabi. Qad rawa ani Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sifat al-wudu. Yang meriwayatkan dari sifat Nabi itu diterangkan isrunas sahabian, ada 20 sahabat, kulluhum yadkuruna tartibal ayat. Ada hadisaini fihi ma taqdimu ghusli wajhi alal matbadati wal istinsaqi lakinnahu dhaifani. Jadi ada 20 sahabat yang telah meriwayatkan dari Nabi tentang sifat wudu Nabi. Semuanya itu menyebutkan tentang urutan-urutan wudu seperti dalam ayat ini, ya, kecuali dua hadis saja. Kecuali ada dua hadis yang di dalam dua hadis itu ada urutan mendahulukan wajah, ya, dibandingkan dengan berkumur dan menghirup air ke hidung. Jadi berkumur dan menghirup air ke hidung itu setelah mencuci wajah. Sementara hadis-hadis yang lain kan menyebutkan bahwa justru kumur dan menghirup air ke hidung itu lebih dulu dibandingkan mencuci wajah. Nah, namun tentang hadis ini, yaitu madmadah dan istinsak, itu itu justru diletakkan di akhir, ya. Justru didahulukan adalah pencuci wajah. Dua hadis itu adalah hadis yang dhaif, ya, bukan hadis yang sahih. Sehingga karena dhaif, ya tidak bisa dipakai gitu.
Sehingga itu menunjukkan bahwa memang urutannya adalah apa? Ya. Atau ana ulangi dulu jadi. Ya. Ya. Coba kita lihat dari urutannya itu, kita tahu yaitu mencuci wajah dulu. Oh ya, ini kebalik ini. Ya. Kebalik ya. Mungkin saya kalau wudu kan kita coba kalau dari urutan ini, dari urutannya benar apa istilahnya mencuci wajah yang pertama ini. Justru yang kedua adalah madmadah wastinsak gitu. Ya, kalau dari urutan itu saja, urutan itu. Tapi kalau dari urutan tindakan kan justru memang bahwa apa mencuci wajah ini dia diletakkan setelah kumur ya. Setelah istinsak, karena memang kedudukan hukumnya ada kaitannya dengan kumur dan istinsak, itu diperselisihkan ya. Ada sebagian mengatakan wajib, ada sebagian mengatakan sunat. Tapi yang jelas bahwa di dalam dua hadis yang diterangkan oleh beliau, itu hadis yang dhaif, itu adalah mendahulukan mencuci wajah dibandingkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-muwalah. Muwalah itu seseorang dia mencuci anggota tubuh dari anggota tubuh wudu dalam keadaan anggota tubuh wudu yang dicuci sebelumnya masih basah. Tadi katakan bimakna tatap wudusil a'dha ba'diha asari ba'din fala taqtoi wudu aki bi amalin ajnabi ya wa'adu fil urf insirafan anhu. Ya. Nah, mananya itu adalah berangkai atau berterusan ya, mencuci anggota sebagiannya itu dalam keadaan apa, atau mencuci sebagian dari anggota wudu di mana sisa basahnya anggota apa wudu sebelumnya itu masih ada, sehingga kamu tidak kemudian memutus wudumu ya dengan perbuatan yang lainnya yang teranggap secara uruf itu apa dianggap selesai ya, secara uruf itu dianggap selesai perbuatannya ya. Kalau perbuatan selesai seperti itu ataupun terpisah ya dari mencuci yang sebelumnya dengan setelahnya itu terpisah, ya itu bukan dikatakan wudu ya. Makanya ukurannya apa? Ukurannya anggota tubuh sebelumnya belum kering, karena masih basah, masih terangkat, itu bagian dari dia melakukan apa istilahnya, melakukan urutan wudu. Contohnya misalnya, setelah mencuci wajah ya kan kemudian mencuci tangan, maka pada saat mencuci tangan itu dalam kondisi wajah masih basah, itu namanya muwalah. Kalau wajah itu sudah kering kemudian dia mencuci tangan, maka ini sudah nggak sah wudunya, karena tidak ada muwalah namanya. Dan ini adalah wajib ya, didasarkan pada hadis Khalid bin Ma'dan dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, anna Nabi alaihi salatu wasalam ra'a rajulan yusalli fi wa fi dhahri qadamihi ya, ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atan qadra dirhami lam yusibha al-ma'u fa amarahu Nabi alaihi salatu wasalam an yu'idal wudu'a was salata ya.
di mana Nabi alaihi salatu wasallam, bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam melihat seorang laki-laki yang dia sedang sholat sementara pada bagian punggung kakinya ya, itu ada bintik seukuran dirham ya, yang mana air tidak mengenai seukuran dirham itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan dia untuk mengulangi wudhunya, demikianlah sholatnya. Nah, kemudian hal ini apabila kemudian terjadi pemisahan tapi sifatnya ringan ya, ataupun sebentar, lakin idza as-salat tafriqun yasirun baina ghusl a'dha fa innahu hadza la yadur bil ijma'. Namun apabila terjadi pemisahan yang sebentar di antara mencuci satu anggota dengan anggota yang lainnya, maka sebenarnya ini tidaklah memberikan bahaya, artinya tidak membatalkannya berdasarkan ijma di kalangan para ulama. Jadi misalnya dia jeda dari mencuci wajah kemudian mencuci tangan, dia sempat berhenti sebentar ya, berhenti sebentar misalnya, namun wajahnya itu masih basah ya, dan dia mau lanjutkan wudhunya dengan langsung tangan, tidak mengapa. Yang menjadi ukuran adalah apa? Bekas wudhu, bekas air wudhu itu masih ada pada anggota tubuh yang sebelumnya. Beda kalau sudah kering. Kalau sudah kering dia harus mengulangi dari awal. Inilah 8 dari syarat-syarat di dalam wudhu. Kemudian kita menginjak pada sunanul wudhu. Sunanul wudhu, sunat-sunat di dalam wudhu. Sunan itu dia jamak dari sunnah ya, sunnatun. Dan sunnah itu kalau dalam istilah fikih ya perkara yang sifatnya mustahab, disukai, yang kapan dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Namun manakala sunnah itu dimaknakan kepada makna akidah ya, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah manhaj, milah ya, agama, sebagaimana istilah ahlus sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, sunnah yang dimaksud di situ adalah apa? Secara manhaj, milah. Sehingga hukumnya yang namanya aturan di dalam milah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat. Makanya Nabiullah Muhammad SAW untuk memaknakan makna ini, dia mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Barang siapa yang benci dengan ajaran beliau, maka dia bukan golongan dari beliau. Nah, adapun sunat itu pada konteks tertentu mempunyai makna ya, khitan gitu. Tempat kita khitan. Makanya perlu ya untuk perkara ini dikembalikan kepada makna asalnya ya. Sunanul wudu ay masa bataan Rasulullah SAW min qaulin wa fi'lin ghairi luzumin wala ingkarin ala man tarakaha, yaitu sesuatu yang tetap pada Rasulullah SAW baik berupa ucapan maupun perbuatan tanpa mengharuskan dan tanpa ada bentuk pengingkaran bagi orang yang meninggalkannya. Berarti kan itu sunat, maknanya mustahab ya. Di antara sunnah wudu itu yang pertama adalah atasmiyatu fi awali ya.
itu menyebut nama Allah di awalnya. Menyebut nama Allah itu bismillah dan bukan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah ta'ala, itu ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu padanya. Tidak sah sholat yang tidak ada wudu padanya. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Penafian di situ dengan la di situ ya. Ini ada dua ya, penafian ya. Pertama penafian dari sisi sahnya, dan yang kedua adalah penafian dari sisi kesempurnaannya ya. Pada lafaz la sholata itu memang tidak sah sholatnya karena ada dalil yang lainnya. Artinya yang dinafikan adalah sahnya sholat bagi orang yang tidak ada wudu. Tetapi pada la wudu'a itu yang dinafikan adalah afdoliyahnya. Artinya tidak ada wudu yang afdal bagi, tidak ada wudu yang dia afdal bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Artinya kalau seorang dia tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya, wudunya sah ya. Hanya saja itu kurang afdol, ataupun apa istilahnya, ada kesunatan atau mustahab yang tidak dilakukan ya. Tentang masalah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Memang hadis ini yaitu yang tadi telah dibaca ya, itu pada bagian akhir wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Ini ada yang mendhaifkan hadisnya ya. Ada yang mendhaifkan hadisnya. Namun sebagian ulama itu menghasankannya ya. Hadis tersebut dihasankan oleh sebagian ulama ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal tatkala memberikan komentar tentang perkara ini, beliau mengatakan la a'lamu fi hadzal babi hadisan lahu isnadun jazidun. Saya tidak mengetahui dalam bab ini satu hadis pun yang padanya ada isnad yang baik. Artinya beliau mengisyaratkan dari setiap riwayat hadis ini yang semakna dengan ini hadisnya dhaif ya. Namun yang lainnya menghasankan. Biasanya hadis-hadis yang dihasankan seperti ini bukan hasan li dzati ya. Bukan hadis hasan secara dzatnya, tapi hadis hasan yang li ghairi, tapi karena yang lainnya ya, sehingga sampai yartaqi ilal hasan. Dari berbagai hadis yang lemah tersebut sampai naik pada derajat hasan. Nah, kemudian kalau dilihat dari keumuman dalil ya, bahwa wudu itu perkara yang termasuk perkara yang baik, perkara yang disyariatkan. Sehingga dari keumuman tentang menyebut nama Allah
itu padanya ada sisi pendalilan. Taruh kata tidak pakai hadis ini, ya, taruh kata tidak pakai hadis tersebut. Dan yang kedua adalah istiqmalu siwak, yaitu memakai siwak. Siwak ini bisa dipakai atau sikat gigi ini bisa dipakai sebelum wudhu ataupun sebelum sholat. Kalau di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Sahih Al-Jami, terdapat riwayat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak ma'al wudu atau ma'akulil wudu. Andaikan aku tidak khawatir memberatkan umatku, saya benar-benar akan merintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari tapi dengan mu'alaq, ya, tidak disebutkan sanad-sanadnya, rawi-rawinya, dengan taklik, ya, taklikon. Tapi kita tahu mu'alaqnya hadis Imam Bukhari itu adalah mutasil, sanadnya bersambung. Sebagaimana hal demikian diterangkan oleh Syekh Abdullah, ya, bin Shalih Al-Fauzan di dalam penjelasan kitab Waraqat. Kemudian yang ketiga adalah ghusl kafaini salasan fi awalil wudu, yaitu mencuci ya, kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudu. Dikarenakan apa yang ada pada hadis Utsman tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam fa'afraqa ala kafaihi salasa mirarin wa ghasalahu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menuangkan pada kedua telapak tangannya itu air, ya, 3 kali. Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya. Bagaimana cara mencucinya? Maka tangan kiri digunakan untuk mencuci tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kanan mencuci tangan kiri. Itu dilakukan 3 kali, lebih-lebih saat kala bangun tidur. Kemudian yang keempat adalah al-jam'u bainal madmati wal istighsaqi salatan bi qurbatin wahidah, yaitu menggabungkan antara berkumur-kumur dan istinghsaq itu 3 kali dengan satu cebokan saja. Jadi memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu dengan satu cebokan, ya, itu 3 kali, ya. Dalam riwayat yang lain itu ada penyebutan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memisahkan antara kumur-kumur dan istinshaq, yaitu menghirup air ke hidung. Di dalam riwayat Abu Dawud, ya. Namun memang memisahkannya itu, riwayat ini diterangkan adalah riwayat yang lemah, wa dhaif. Karena di dalamnya ada rawi namanya Lais bin Abi Salim, ya. Para ulama
sepakat tentang orang ini, yaitu tentang do'ifnya orang ini, sepakat. Dan ada beberapa riwayat yang lain ya tentang masalah menghirup air ke hidung, demikian pula berkumur-kumur itu. Ada beberapa riwayat yang lain. Ada ini satu cebokan untuk 3 kali, ya, satu cebokan untuk 3 kali, berarti sedikit sekali. Pada riwayat yang lain memang Nabi melakukan itu 3 kali dengan 3 kali cebokan. Dan pada riwayat yang lain, ya, beliau dengan cebokan itu, satu cebokan itu beliau gunakan untuk kumur dan menghirup air ke hidung, tapi dipisah. Ya, berkumur kemudian menghirup air ke hidung, berkumur menghirup air ke hidung dengan satu cebokan tadi. Namun ingat, perkara ini adalah perkara yang hukumnya laisa bil wajib, ya, sunat ya. Ya. Dan kebanyakan dari yang dilakukan oleh manusia saat ini kumur 3 kali ya. Hidung kemudian 3 kali. Menghirup air ke hidung. Itu yang masyhur di tengah kita. Makanya yang demikian itu tidaklah kemudian sampai membatalkan wudu. Karena ini termasuk perkara sunat. Lebih-lebih memang bisa diambil pemahaman dari hadis lain ya masalah itu. Artinya dari satu hadis digabungkan dengan pemahaman hadis lain memungkinkan terjadinya itu. Terjadinya pemahaman yang demikian. Namun sebaik-baik bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga di dalam hadis ini kalau kita lihat ya jelas sekali itu beliau kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu dari satu tangan, kemudian beliau melakukan yang demikian itu 3 kali ya, melakukan yang demikian itu 3 kali. Nah, perkara ini ada beberapa penjelasan ya, dikuatkan dengan hadis yang lain. Memang beliau hanya dengan satu tangan itu menghirup 3 kali. Ada pula adalah dia 3 kali melakukan yang demikian itu. Satu tangan dia hirup, kemudian satu tangan dia hirup lagi, seperti itu. Atau yang ketiga yaitu satu tangan kemudian beliau menghirup untuk ke mulut, kemudian ke hidung, dipisah gitu. Mulut lagi ke hidung, mulut ke hidung, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada al-mubalaghah fihima li ghairi as-shaim, yaitu menyangatkan di dalam menghirup, apa istilahnya, di dalam berkumur dan menghirup air ke hidung itu dikuatkan. Nah, kecuali kalau dia puasa. Kecuali orang yang puasa, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa balik bil istinsak illa an takuna sha'iman. Sangatlah kalian ya, atau kamu, sangatlah kamu di dalam menghirup air ke hidung kecuali kamu itu sedang puasa. Karena kalau puasa itu akan bisa menjadikan sebab tertelannya air. Ya, terkena air. Dan kalau dilakukan dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau dilakukan karena tidak sengaja tidaklah membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-6, yaitu taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Faqad kana Nabi alaihi salatu wasallam yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli wa fi sya'nihi kulli. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wasallam beliau mencintai untuk memulai yang kanan di dalam memakai sandal,
Demikian pula di dalam bersisir, ya, dan juga di dalam bersuci dan di dalam seluruh urusannya. Nah, ini cukup jelas ya. Yang menjadi sahih adalah pada lafaz wudhu, yaitu dalam bersuci, termasuk bersuci di sini kan wudhu. Wa bisa nihi kulih, dan dalam seluruh urusannya. Kalau urusannya itu baik ya, itu beliau mulai yang dengan tangan kanan. Bahkan para ulama merinci ya, bagaimana kalau siwak itu kan membersihkan mulut. Nah, di situ dirinci oleh para ulama, kalau mulutnya itu bersih, kemudian dia ingin bersiwak karena menghidupkan sunnah Nabi, maka dia pakai tangan kanan. Tapi kalau mulutnya itu sedang bau kotor, maka dia bersiwak dengan tangan kiri. Walaupun membiasakan siwak dengan tangan kiri itu agak susah ya, belum terbiasa. Mungkin kalau siwak lebih mudah, tapi kalau sikat gigi agak susah dengan tangan kiri. Tapi kalau biasa, saya akan dimudahkan. Nah, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan yang keberapa itu? Yang ke-7 ya. Ghuslul a'dha'i salatan, yaitu taslitul ghusl, yaitu mencuci anggota itu 3 kali. Namun ada yang justru sunatnya 1 kali, yaitu apa? Yaitu ar-ra's wal udunani, yaitu kepala dan 2 telinga. Itu cuma 1 kali. Sebagaimana dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Nasai dengan isnad yang sahih, ya, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa masa bi ra'sihi wahidatan. Dan kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kepalanya itu 1 kali saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Paling sahihnya hadis dalam masalah ini, yaitu mengusap kepala cukup 1 kali. Dan tentang mengusap kepalanya itu diterangkan ya sifatnya itu, dimana beliau mengatakan ini dari Asim ya, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala biyadihi wa adbara. Jadi beliau mengusap, Rasul alaihi wasallam mengusap kepalanya. Beliau ini memajukannya, kemudian memundurkannya. Fa'akbala yadi, dengan kedua tangannya itu kalau diartikan fa'akbala itu kan istilahnya memajukan ya, adbaro itu membelakangkan. Tapi ada pula yang mengartikan justru akbala itulah memulai dari depan ke belakang, adbaro itu mulai dari belakang ke depan. Jadi wayan af'ala di situ bermakna dukul syai', masuk pada sesuatu. Artinya kalau akbala mulai dari depan, adbaro mulai dari belakang.
Artinya beliau mulai dari depan ke belakang, setelah dari belakang dibalikkan ke depan lagi. Memang masalah ini ada apa istilahnya beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain diterangkan bada'a bimuqaddami ra'sihi dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Dalam riwayat yang lain itu ada lafaz apa? Ya. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian beliau membawa pergi keduanya itu ke arah tengkuknya, artinya menjalankan ke arah tengkuknya. Kemudian setelah sampai di tengkuk, ya, di bagian tumbuh rambut yang pangkal belakang, beliau kembalikan kepada tempat yang beliau mulai darinya, yaitu mulai dekat atas tempat tumbuh rambutnya di atas ubun-ubun. Ya. Apa yang ada pada hadis ini semuanya adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun yang jelas memang cara seperti itu, entah dengan memakai yang pertama dengan dua kemungkinan makna, kemudian cara yang kedua di mana hadis yang kedua itu maknanya tidak ada iskal gitu, dan mulai dari depan ke arah belakang, belakang ke depan lagi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas itu menunjukkan bahwa memang seluruh bagian rambut itu diusap gitu. Walaupun kita tahu mengusap itu tidak berkonsekuensi keseluruhan gitu. Karena mengusap itu kaitannya dengan sisa air yang ada di tangan kemudian kena pada bagian permukaan rambut. Dan tentu tidak akan semua permukaan rambut terkena, karena bukan mencuci tetapi mengusap. Ya, bukan mencuci, melainkan mengusap. Maka terlepas dari perkara tersebut ya, bahwa mengusap itu sendiri tidak berkonsekuensi ke semuanya, seluruh. Ya. Oleh karena itu dari situlah diambil bahwa mengusap seluruh kepala itu tidaklah wajib. Namun yang wajibnya, yang mencukupinya adalah mengusap sebagian kepala saja. Kemudian dari hadis Abdullah ibn Zaid, beliau mengatakan utiya Nabi alaihi salatu wasallam bi thulutsai muddin fatawaddaa faja'ala yatluku dira'aihi. Didatangkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam 2/3 mud ya. 2/3 mud. Dan beliau berwudu. Maka beliau menjadikan ya, dengan menggosok-gosok dengan air tadi, beliau menggosok-gosokkan pada dua diroknya, dua sikunya. Artinya di sini menunjukkan bahwa al-ghusl itu mencuci itu adalah dengan adalku. Inilah yang kedelapan, yaitu adalku lil a'dha, yaitu menggosok-gosok anggota. Namun manakala tidak digosokkan, kemudian air itu mengenai permukaan kulit dari anggota wudu, itu sudah mencukupi. Seperti biasanya sebagian orang itu bagian kaki itu cuma diguyur saja lewat keran, tidak digosok-gosok. Kalau itu kena pada permukaan kulit dari yang diwajib untuk dicuci, sah wudunya. Tetapi kita tahu ya bahwa sifat air itu menyebar, tidak mengikat kuat seperti benda padat atau seperti benda cair lainnya. Minyak itu kan putusnya agak susah. Kalau air itu begitu menetes, itu sifatnya langsung nyebar, tidak terikat. Maka dimungkinkan sebagian kena, sebagiannya lain tidak. Makanya penting dalam berwudu untuk digosok. Lebih-lebih pada bagian anggota tubuh kita itu ada lekukan-lekukan.
jari-jari tangan itu kan ada lekukan, apalagi kaki, apalagi wajah kan lekukannya kan lebih banyak lagi kan. Maka kalau langsung wajah diarahkan pada air gitu yang mengalir misalnya lewat keran, itu bisa jadi pada bagian tertentu tidak terkena air, termasuk pula adalah kaki. Nah, kemudian dari hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam berwudu dengan 2/3 mud, itu menunjukkan bahwa beliau memang di dalam wudu itu memakai air yang sedikit. Makanya ada iktisad namanya, untuk menghemat air. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti berhemat. Ya, berhemat. Kemudian takhlilu asabi'il yadain wa rijlain, yaitu menggosok-gosok jari-jari tangan dan jari-jari kaki, jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, asbigil wudu'a wa khallilil asabi' wa balik fil istinsak ila an takuna sha'iman. Sempurnakanlah oleh kamu wudu dan selalilah jari-jari, ya, jari-jari kaki maupun jari-jari tangan. Dan dalam istinsak bersangatlah kamu, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang selanjutnya ini cukup jelas sekarang. Yang ke-10 adalah az-ziyadah fil ghusl ala mahallil fardhi, yaitu italatul jurati wa tahjil, yaitu menambah, mencuci pada tempat-tempat yang wajib untuk dicuci, atau memanjangkan ya warna putih dari bekas wudu kelak pada hari kiamat, namanya gurah. Dan juga tahjil, ya, tahjil itu nanti juga nampak athar ya di hari kiamat. Nah, maka dimustahabkan untuk mencuci bagian dari depan kepala, ya, maksudnya bagian yang sudah mulai tumbuh rambut itu dicuci bersamaan dengan waktu mencuci wajah. Inilah dikatakan sebagai italatul jurah, ya, memanjangkan bekas wudu nanti kepada hari kiamat yang akan didapat orang yang menyempurnakan wudunya. Namun perkara ini ada pembahasan di dalam para ulama, ya. Didasarkan pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati guran muhajjalin min asaril wudu. Beliau mengatakan, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat mereka akan datang dalam keadaan diberi cahaya putih, lagi dikenal, muhajjalin, dikenal, ya, karena bekas wudu, ya. Ini min asaril wudu. Kemudian beliau Abu Hurairah mengatakan, faman istata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan gurahnya, yaitu cahaya putihnya, bekas wudu itu, adalah dia melakukannya. Itu adalah istihad dari
atau perkataan dari Abu Hurairah ya. Dan kita tahu bahwa Ghurrah Muhajjalin itu berlakunya di dua tempat ya, yaitu pertama di wajah dan yang kedua adalah di kaki hewan gitu, warna putih yang ada di kaki hewan, demikian pula di bagian wajah. Sehingga kalau lafaz ghurrah tersebut dipakai untuk seluruh anggota wudhu, di sini ada beberapa kritikan di kalangan para ulama. Karena memanjangkannya tersebut itu berkonsekuensi sampai pada memanjangkan tangan misalnya sampai ketiak gitu. Nah ini ghairu masru', ini tidak disyariatkan. Maka paling amannya apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu adalah dibawa kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau di dalam mencuci tangan tatkala mulai masuk wilayah lengan, mencuci kaki tatkala mulai masuk mulai awal wilayah dari betis ya, atau sara'a fisak ya, sudah mulai. Adapun kepala dimaklumi batasannya, mengusapnya dari depan sampai belakang. Wajah juga dimaklumi. Tidak ada riwayat bahwa Nabi mencuci wajah itu sampai melebihi telinga, masuk telinga, atau sampai dagu, mulai ke arah leher gitu ya. Namanya apa itu? Bagian belakang janggut itu ke belakang namanya, mulai ke situ. Atau bagian atas kemudian mulai ke arah ubun-ubun, kening mulai ke arah ubun-ubun. Itu tidak ada riwayat seperti itu. Makanya apa yang disebutkan di sini ya, dari kitab ini kaitannya dengan muka itu adalah hal yang tidak tepat, karena memang tidak warid dalil datang padanya. Yang warid itu kaitannya dengan kaki dan tangan ya, kaki dan tangan. Para ulama menganggap bahwa lafaz hadis ini dari Abu Hurairah ini dianggap sebagai hadis yang mudraj ya, lafaz tambahan dari Nabi alaihi salatu wasallam, lafaz tambahan dari Abu Hurairah sendiri, bukan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah dia berkata, "Sami'tu Khalili, aku telah mendengar kekasihku yaitu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna al-hilyata tablughu mawadi at-tuhur." Sungguhnya hiasan itu akan sampai pada tempat-tempat yang biasa digunakan untuk bersuci ataupun berwudu. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai ya pembahasan kita di hari ini atau di sore ini. Besok kita lanjutkan pada sunanul wudu yang masih tersisa ya, masih ada 3. Sehingga pembahasannya besok kita bisa merangkai pula dari pembahasan nawaqidul wudu. Walaupun di situ masih 3, namun ada yang terlewat ya. Namun terlewatnya tersebut adalah bukan untuk wanita tapi untuk laki-laki, yaitu tentang takhlilul lihiyah, yaitu menyela-nyelai jenggot. Namun kita akan tambahkan walaupun ini kajian kamusa untuk perempuan tidak mengapa untuk disinggung, sehingga kita masih ada 4 bagian dari sunah-sunah di dalam wudu yang belum kita bahas. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan.
Oh ya, ini ada pertanyaan di grup ya. Saya baca dulu. Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya, jika darah nifas sudah tidak keluar sebelum 40 hari namun masih suka keluar flek, terkadang beberapa hari tidak keluar namun terkadang keluar lagi, apa yang harus Ana lakukan? Kalau sebelum 40 hari itu masih teranggap sebagai darah nifas ya, masih terhitung sebagai darah nifas ya. Sehingga dia menanti sampai hari terakhir di keluar darahnya, atau dia menanti setelah 40 hari ya. Karena nifas itu dia termasuk jenis darah yang sifatnya kebiasaan ya, sebagaimana haid yang waktunya itu dikenal gitu. Kalau haid itu dimaklumi kan 6 atau 7 hari. Nah, kalau nifas itu adalah 40 hari. Jadi kalau sebelum itu ya misalnya seminggu keluar, kemudian tidak keluar, tapi kemudian keluar lagi 3 hari, kemudian keluar lagi, itu masih dalam batasan nifas ya, dia masih meninggalkan sholat. Adapun kalau setelah keluar setelah 40 hari, maka itu sudah dianggap darah selain daripada darah nifas. Tapi yang repot kalau kemudian langsung berangkat dengan darah haid, manakala itu bertepatan dengan kebiasaannya bagi orang yang punya kebiasaan, atau bagi orang yang tidak punya kebiasaan tapi bisa membedakan darah haid dan darah selain haid, atau bertepatan dengan hari pertama kali dia haid namun dia tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan pas hari ke-40 bersamaan dengan itu, dan memang dia keluar darah dalam keadaan dia nggak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan, maka dia menghitung itu mulai haidnya ya. Nah iya, ini menunggu 40 hari baru mulai sholat. Ada yang lain? Insya Allah untuk kuisnya saya usahakan besok pagi sudah ada pengumuman kuis ya, kuis untuk kajian yang ini ya, kajian fikih sunnah ya, Linesa. Siapa yang mendapatkan hadiah nanti itu akan diumumkan besok pagi. Ada yang lain? Cukup insya Allah ya, saya kembalikan kepada pembawa acara.